Selamat sore teman-teman pencinta bola dan mix parlay ataupun single bet dimanapun kalian berada. Oke, kita kembali lagi ya ke prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 31 Juli ya sampai dengan 1 Agustus 2023 ya. Oke, dan untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa selalu mensupport channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau prediksi terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk ke prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Oke teman-teman, seperti biasa 5 laga kembali yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, yakni 1 laga dari Superliga Jerman, 2 laga dari Allsvenskan Swedia, sementara 2 laga dari Primera Nasional Argentina. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Superliga Jerman, ada Aarhus ya akan berhadapan dengan Noord-Jylland ya. Oke, di sini saya lihat dari sedikit peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke sama-sama memberikan for ya untuk kedua tim ini. Sementara satu pemain dari Aarhus yang tidak akan bisa bermain atau absen. Sementara untuk 5 laga terakhir dari Aarhus sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan terbilang cukup besar 3-0 dari klub Braga ya. Oke, untuk Noord-Jylland sendiri tampil dengan terbilang juga cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan di 5 laga terakhir. Oke, untuk head-to-head antara Aarhus dengan Noord-Jylland, di mana Aarhus 1 kali menang sementara Noord-Jylland 2 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini Noord-Jylland ada di peringkat keempat dengan 3 poin, sementara Aarhus ada di bawahnya yang di peringkat kelima juga dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan untuk kedua tim ini, jelas kedua tim ini akan sama-sama akan mengejar poin penuh ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, jadi untuk prediksi atau saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya, yakni Noord-Jylland dengan menahan Aarhus di 1/4 gol dan di antar 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya ada 2 laga sambil dari Allsvenskan Swedia, ada Malmö FF akan berhadapan dengan Värnamo. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya masih sangat besar memang ke Malmö FF sebagai tuan rumah. Sementara ada 3 pemain dari Malmö yang tidak akan bisa bermain atau absen, sementara 2 pemainnya juga masih diragukan ya untuk tampil. Sementara 1 pemain dari tim tamu Värnamo juga akan absen ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Malmö, di mana Malmö tampil tidak maksimal ya di 5 laga terakhirnya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Värnamo sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, kalau kita melihat untuk pertemuan head-to-head antara Malmö dengan Värnamo ya, dimana Malmö meraih 3 kali kemenangan, sementara Värnamo belum pernah menang ya 5 kali bertemu dengan Malmö. Sementara di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini Malmö ada di peringkat ketiga dengan 35 poin, sementara Värnamo ada di peringkat tengah yakni peringkat 11 dengan 19 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan untuk 5 laga terakhir antara Malmö dengan Värnamo, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Malmö, cukup dan dikamin 1/4 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ya. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, masih dari Allsvenskan Swedia, ada Sirius akan berhadapan dengan AIK ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke tim tamu yakni AIK. Sementara ada 5 pemain ya dari Sirius yang tidak akan bisa bermain atau absen, sementara dari tim tamu AIK terlihat full tim ya, namun ada juga 2 pemain yang masih diragukan untuk tampil ya. Oke, 5 laga terakhir dari Sirius dimana tampil dengan performa yang terbilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Sementara untuk AIK sendiri tampil juga cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke, dan untuk head-to-head antara kedua tim ini antara AIK dengan Sirius, dimana di 5 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, dimana Sirius ada di peringkat 12 dengan 17 poin, sementara AIK saat ini ada di peringkat 14 dengan 14 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita bahas atau analisa bersama untuk 5 laga terakhir antara Sirius dengan AIK ya, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni AIK, cukup dan dikamin 1/4 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saat ya. Oke, selanjutnya 2 laga saya ambil dari Primera Nasional Argentina, ada Deportivo de Belgrano akan berhadapan dengan Flandria. Oke, di sini peluang kemenangannya masih sangat besar memang ke tuan rumah yaitu Deportivo de Belgrano. Sementara 5 hasil pertandingan terakhir dari Belgrano sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, 3 kali menang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Flandria sendiri tampil dengan performa yang tidak maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahannya. Oke, untuk head-to-head antara Deportivo Belgrano dengan Flandria, di mana Belgrano meraih 3 kali kemenangan, sementara Flandria hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk
Belgrano saat ini ada di peringkat 11 dengan 34 poin, sementara Flandria ada di peringkat juru kunci yakni peringkat 19 dengan 23 poinnya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau ringkasan keseluruhan untuk kelima laga terakhir kedua tim antara Belgrano dengan Flandria, begitu juga untuk head to headnya. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Belgrano, cukup di handicap min 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehaja. Lanjut untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir masih dari Primera Nacional Argentina, ada All Boys akan berhadapan dengan Defensor Unidos ya. Oke, di sini masih tipis untuk peluang kemenangan, masih tipis ke All Boys sebagai tuan rumah. Dari 5 hasil pertandingan terakhir dari All Boys sendiri tampil dibilang cukup bagus. 2 kali menang, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan beruntun ya. Oke, dan untuk Defensor Unidos sendiri tampil dengan performa yang sangat cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan di 5 laga terakhirnya. Oke, dan di mana kedua tim ini baru bertemu 3 kali dan di mana 2 laga dimenangkan oleh All Boys dan 1 laga dimenangkan oleh Defensores Unidos ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Defensores Unidos ada di peringkat 7 dengan 37 poin, sementara All Boys saat ini ada di peringkat 15 dengan 28 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau ringkasan penjelasan keseluruhan untuk 5 laga terakhir antara All Boys dengan Defensor Unidos ya. Jadi kalau untuk posisi peringkat memang masih cukup jauh ya antara Defensor dengan All Boys ya. Tapi untuk saran atau prediksi saya untuk laga ini tetap saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni All Boys, cukup di handicap min 1/4 gol dan di over 1/3 atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan koreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalulah utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.